Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja di sana. Nah, kali ini pelajaran bahasa Indonesia di kelas 8, Ibu akan mempelajari tentang fakta dan opini dalam teks berita. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari apa itu berita. Berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa yang menarik untuk disampaikan serta memiliki nilai penting bagi masyarakat. Selain itu, dalam berita pun menggunakan bahasa yang populer. Bahasa populer itu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa menggunakan bahasa populer? Agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Nah, dalam berita pun menggunakan kalimat langsung. Selanjutnya, kita akan mempelajari fakta dan opini dalam teks berita. Nah, ketika kita mempelajari fakta dan opini dalam teks berita, Ibu harapkan kalian nanti mampu memahami apa itu fakta, serta apa itu opini, lalu kemudian mengetahui sumber kalimat fakta itu terdiri dari 3 jenis, kemudian mengetahui ciri kalimat fakta dan opini, serta memahami contoh kalimat fakta dan opini. Nah, sekarang kita mempelajari fakta dan opini dalam teks berita. Apa itu fakta? Fakta merupakan pernyataan yang menyampaikan kejadian atau peristiwa yang sebenarnya, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, benar-benar terjadi di sini yaitu kejadiannya bisa dibuktikan secara langsung. Kemudian, apa itu opini? Opini merupakan pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan maupun kejadian yang sedang terjadi. Di dalam opini, biasanya peristiwanya itu masih bersifat menduga-duga. Berita dalam opini biasanya informasinya masih bersifat menduga-duga atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, kenapa berita itu harus bersifat fakta? Agar pembaca yakin. Nah, fakta dalam sebuah berita memuat adanya pertanyaan 5W plus 1H atau yang biasa kita kenal dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan tersebut melengkapi informasi yang akan dikemas dalam sebuah berita. Sedangkan opini memuat informasi berupa pendapat yang disampaikan secara subjektif atau perorangan. Dalam sebuah fakta, pendapat satu orang dengan orang lain umumnya sama karena kejadiannya jelas dan tidak dapat terbantahkan serta dapat dicek atau dilakukan verifikasi oleh siapapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber kalimat fakta. Sumber kalimat fakta itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, fakta yang diperoleh dari peristiwa nyata. Yang dimaksudkan dengan fakta yang diperoleh dari peristiwa nyata itu yaitu fakta dalam sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi. Bentuk informasinya sesuai kejadian dan tidak dibuat-buat. Kemudian yang kedua, fakta yang diperoleh dari hasil riset. Fakta yang diperoleh dari hasil riset ini yaitu fakta yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung kepada pelaku yang mengalami peristiwa atau mencari informasi dalam bentuk data yang akurat mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Kemudian, yang ketiga, fakta yang diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan suatu peristiwa.
Nah, yang ketiga ini fakta yang didapatkannya itu menggunakan teknik wawancara kepada si pelaku, saksi yang mengalami peristiwa tersebut. Kemudian dalam kasus ini, fakta berasal dari sebuah opini atau pendapat seseorang. Namun, informasi yang dihasilkan berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya, ciri kalimat fakta dan opini. Ciri kalimat fakta yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi atau dicek langsung oleh siapapun, sehingga berita yang bersifat fakta tersebut memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, data yang disajikan akurat. Nah, akurat di sini yaitu bahwa fakta tersebut tepat atau sesuai serta objektif dan bisa dibuktikan. Kemudian fakta ini cirinya yaitu bersifat objektif. Nah, objektif di sini tidak memihak salah satu pihak. Kemudian secara umum fakta dapat menjawab pertanyaan Askadimega atau 5W1H. Askadimega itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dapat berupa pernyataan atau angka-angka. Nah, untuk mengetahui kalimat itu fakta atau opini, ciri kalimat fakta yang terakhir ini dapat memudahkan kita menentukan sebuah kalimat itu fakta, yaitu dibuktikan dengan sebuah pernyataan atau angka. Apabila sebuah kalimat fakta itu menyatakan sebuah angka, maka kalimat itu memang benar adalah sebuah kalimat fakta. Lalu selanjutnya ciri kalimat opini. Ciri kalimat opini yang pertama yaitu kebenarannya belum dapat dibuktikan. Yang kedua, datanya kurang akurat. Yang ketiga, bersifat subjektif. Bersifat subjektif di sini bahwa opini itu hanya pendapat perseorangan dan sifatnya itu spekulatif atau mengira-ngira. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan opini umumnya berupa saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen. Selanjutnya yang terakhir, ciri kalimat opini itu mengandai-andai dan biasanya menggunakan kata frase seperti mungkin, saya kira, jika, kalau, tampaknya. Nah, ciri dari kalimat terakhir ini bisa membuktikan atau memudahkan kita untuk mencari kalimat opini. Nah, apabila sebuah kalimat di dalam berita ada pernyataan kata mungkin, saya kira, jika, kalau, tampaknya, atau kalimat lainnya seperti bisa jadi, nah itu adalah kalimat opini. Yang selanjutnya contoh kalimat fakta. Yang pertama yaitu contoh kalimat faktanya, Soeharto adalah presiden kedua Indonesia. Nah, kenapa kalimat pertama itu dikatakan kalimat fakta? Karena bahwa benar kenyataannya Soeharto adalah presiden kedua di Indonesia. Kalimat tersebut dikatakan fakta bisa dibuktikan dengan adanya pernyataan Soeharto menjabat sebagai pejabat presiden pada tanggal 12 Maret 1967, kemudian dilanjutkan menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Soeharto pun menggenggam jabatan sebagai presiden yaitu selama 31 tahun. Yang kedua, korban meninggal pada kecelakaan bus tadi pagi berjumlah 3 orang. Contoh yang kedua yaitu korban meninggal pada kecelakaan bus tadi pagi berjumlah 3 orang. Kalimat fakta yang kedua ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa korban yang meninggal itu berjumlah 3 orang.
Nah, di sini dibuktikan dengan adanya sebuah angka. Kemudian kalimat fakta yang ketiga yaitu dalam tata surya, bumi terletak di antara planet Venus dan Mars. Kalimat ini dikatakan fakta karena di dalam urutan tata surya memang benar bahwa bumi itu ada di urutan ketiga, adanya atau terletak di antara planet Venus dan planet Mars. Kemudian contoh kalimat opini. Pemandangan di atas puncak gunung lebih indah daripada pemandangan di bawah laut. Nah, kenapa kalimat tersebut dikatakan kalimat opini? Karena kalimat tersebut hanya berupa pendapat seseorang. Contoh kalimat utama yang kedua itu ada yang berpendapat bahwa pemandangan di atas puncak gunung itu lebih indah daripada pemandangan di bawah laut. Karena kalimat itu hanya berupa pendapat seseorang. Karena ada yang menyukai pemandangan puncak gunung, ada pula yang menyukai pemandangan di bawah laut. Jadi tergantung seseorang itu menilai keindahannya masing-masing. Jadi pernyataan kalimat kedua tersebut menyatakan opini karena tergantung kegemaran. Contoh kalimat opini yang kedua yaitu perempuan akan terlihat lebih cantik bila memakai jilbab warna ungu. Nah, kalimat itu dikatakan opini karena kalimat kedua itu dikatakan opini karena setiap perempuan yang memakai jilbab tidak hanya cantik ketika mereka menggunakan jilbab warna ungu. Bisa jadi ada yang terlihat cantik ketika memakai jilbab warna merah, warna hitam, warna orange, biru, ataupun warna pink. Nah, jadi pendapat tersebut adalah hanya pendapat seseorang saja. Yang selanjutnya, contoh kalimat opini yang ketiga yaitu hari ini langit mendung, sepertinya akan turun hujan. Nah, kalimat yang ketiga ini jelas-jelas dikatakan opini. Kenapa? Karena itu adalah hanya berupa pendapat seseorang. Karena langit mendung tidak selalu akan turun hujan. Nah, cukup sekian penyampaian tentang fakta dan opini dalam berita. Tadi kita telah mempelajari apa itu fakta, apa itu opini, kemudian ciri-ciri fakta itu seperti apa, ciri-ciri opini itu seperti apa. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai sumber kalimat fakta, lalu contoh kalimat fakta dan opini itu sendiri. Nah, Ibu harapkan di sini kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk itu, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita bisa belajar seperti biasanya. Oke. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.